Telat bayar atau gagal bayar di aplikasi Aku Laku selama 50 hari, apakah DC sudah akan datang ke rumah? Oke, ini adalah pertanyaan beberapa saat yang lalu di kolom komentar, yaitu beliau itu bercerita bahwa dia sudah telat 50 hari dan apakah DC Aku Laku udah akan segera datang atau mungkin masih lama. Jujur, untuk soal masalah durasi kapan DC datang, itu memang kita tidak akan bisa mempunyai informasi yang valid. Karena itu bukan wewenang kita, karena itu juga bukan apa sesuatu yang bisa kita kontrol gitu ya teman-teman ya. Karena ya itu tergantung mereka di jadwalnya kapan. Idealnya memang kalau di area kota besar, Jabodetabek gitu ya, itu 1 bulan telat, itu DC sudah akan ada yang datang. Nah, kalau selama 2 bulan 50 hari ini kan hampir 2 bulan ya. Dan beliau juga menyebutkan berada di kota sekitar daerah-daerah Jawa Tengah gitu ya. Yang mana mungkin DC-nya belum terlalu banyak tapi tetap ada. Nah, di daerah-daerah yang DC belum terlalu banyak dan tetap ada itu biasanya sekitar 4 bulan, 6 bulan, 7 bulan kayak gitu ya. Cuman buat teman-teman yang ada di kota-kota besar, biasanya 1 bulan itu sudah ada DC lapangan Aku Laku yang datang ke rumah. Tapi ya kembali lagi ya, DC itu kan punya jadwal. DC itu kan juga punya tugas akan menagih kemana dan kemana. Nah kalau di area kalian yang galbe itu banyak banget, nominalnya jauh banget lebih gede daripada kalian, tentu ya yang akan diprioritaskan didatengin bukan kalian, tapi ya orang-orang sekitar kalian tadi. Nah, biasanya kalian juga akan jadi prioritas juga kalau berada di salah satu ruang lingkup yang di sekitar situ yang galbe nominalnya besar-besar. Itu bisa jadi karena biar bisa sekalian jalan. Karena DC juga beroperasi nggak ngasal ya. Mereka itu kayak ada semacam skala prioritas. Dia akan datang ke ke nasabah A, nasabah B, nasabah C, dan seterusnya. Jadi nggak bisa kita jadikan acuan kira-kira berapa patennya DC bakal datang ke rumah, nggak bisa. Karena ya banyak faktor yang akan sangat mempengaruhi. Tapi sekali lagi saya pengen sampaikan kepada teman-teman, daripada teman-teman berpikiran bahwa ngapain sih nanti DC bakal kesini, kira-kira apa yang harus dilakukan, kira-kira butuh apa aja gitu ya. Itu daripada teman-teman memikirkan hal seperti itu, lebih baik teman-teman pasrahkan aja. Lebih baik teman-teman santai aja, gak usah dipusingin. Bang, ngomong mah gampang, mungkin di pikiran kalian akan seperti itu. Tapi ya memang segampang itu, asal kalian bisa dan sanggup mengontrol dan mengendalikan pikiran kalian. Nah, yang jadi persoalan adalah kita itu sulit sekali untuk mengendalikan pikiran kita karena kita selalu dihantui rasa takut, dihantui kecemasan, dan tidak bisa berpikir dengan tenang dan dengan jernih. Kalian selalu takut nanti DC-nya kalau kayak gini gimana, DC-nya kalau melakukan tindakan ini gimana, DC-nya kalau melakukan perampasan, kekerasan gimana. Nah, itu pasti akan terngiang-ngiang dan akan menjadi sebuah ketakutan terbesar kalian. Dan secara sadar ataupun tidak, secara langsung ataupun tidak, ini yang akan dijadikan DC itu senjata sebagai untuk menekan kalian. Karena DC itu bisa membaca kok, kita yang ketakutan, kita yang cemas, kita yang gelisah, dengan dengan nasabah-nasabah yang mana mereka bisa cuek dan berani. Jadi DC pasti akan justru malah memprioritaskan orang-orang yang bisa ditekan, orang-orang yang memungkinkan untuk membayarnya lebih cepat, itu pasti akan terus-terus dikejar sama DC. Tapi kalau teman-teman bersikap santai, rileks, merasa bodoh amat gitu ya, dalam tanda kutip bodoh amat, misal nanti akan ada surat pengadilan bla bla. Oh silakan Pak, saya tunggu suratnya karena saya posisinya sekarang memang tidak mampu. Jadi ya mau bagaimana lagi, saya akan hadapi segala resikonya. Nah, ini akan bikin DC makin pusing sebenarnya. Wah, harus dengan cara apa lagi menakut-nakuti orang ini, membujuk orang ini agar gali lubang tutup lubang, agar bisa membayar utangnya di pinjol saya. Nah, itu yang akan terjadi sebenarnya. Jadi daripada kalian memikirkan hal-hal yang mungkin tidak atau belum tentu terjadi, alangkah baiknya teman-teman memikirkan hal-hal yang mungkin bisa kalian gunakan sebagai untuk penghasilan tambahan kalian, untuk mengeksplor diri kalian lebih jauh, untuk meningkatkan kemampuan kalian. Itu yang jauh lebih bagus teman-teman ya, dibandingkan ya kita wah nanti kapan ya DC datang, wah nanti DC datang kalau kayak gini gimana ya. Enggak, tenang aja teman-teman, baca aturan-aturan OJK. Kalau itu kan gratis ya, surat edaran OJK itu gratis, teman-teman tinggal search aja surat edaran OJK tahun 2023 nomor 19. Baca dari awal sampai akhir.
Dari sini teman-teman akan punya pegangan yang mana teman-teman bisa kalian gunakan untuk melawan DC yang memang melanggar aturan. Ya itu penting sekali karena DC itu tidak suka dengan orang-orang yang ngerti dan paham terkait masalah pinjol. DC itu tidak suka banget dengan orang-orang yang tidak takut galbay. DC juga sangat benci sama orang-orang yang mengerti dan memahami atau ngerti ilmunya soal masalah hukum perdata seperti ini. Jadi ya mereka nggak bisa banyak bertindak gitu loh. Mereka nggak bisa. Karena ya mereka mau ngancam A, ya kalian sudah tahu. Ngancam B, kalian juga nggak bisa ditipu. Ya itulah yang sebenarnya harus teman-teman lakukan ketika teman-teman takut kalau DC Aku Laku bakal datang ke rumah kalian. Ingat sekali lagi, Aku Laku memang DC-nya menyebar di seluruh Indonesia, di kota-kota. Tapi nggak semua kota, nggak semua wilayah jumlah DC-nya sama. Nggak semua wilayah jumlah nasabah yang galbay sama. Jadi teman-teman tidak perlu pusing, tidak perlu takut hal ini. Pahami bagaimana cara mengatasi dan menghadapinya. Itu kunci nomor satunya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.